Oke, kembali lagi di channel Mas Denggule. Jadi di video sore kali ini kita ada di daerah Palapa. Biasa ya, pulang kerja tadi mampir ke Mama dulu. Ya, kita ini tujuan ke Tabanan. Oke, di sore kali ini kita akan ngebahas motor pertama saya. Tentang motor pertama saya yang saya punya ya, dibeliin sama orang tua. Itu adalah motor fiction. Bukan fiction dong. Motor pertama kali dibeliin orang tua itu waktu itu kelas 1 SMK, kelas 3 SMP itu mau lulus itu. Nah, dibeliinnya Honda CS1 atau City Sport One. Mungkin kalian asing dengan motor ini kan. Motor ini tuh jarang banget, dulu jarang banget di jalan. Nah, karena jarangnya itu saya tertarik, dan bentuknya itu dibilang sama teman-temanku tuh motor laki nggak laki, cewek nggak cewek, jadi motor bencong katanya. Ya, motor bencong dibilangnya. Cewek tapi ada koplingnya ya. Jadi motor Honda CS1 itu kapasitas mesin 125 cc. Kapasitas mesin 125 cc. Dan mesinnya tuh tipenya DOHC. Dan pendingin mesinnya udah radiator ya, udah coolant. Nah, itu dia tuh kayaknya penerusnya dari Honda Sonic yang sebelumnya ya, sebelum yang baru tuh Honda Sonic itu. Nah, perubahan yang saya dulu suka modifikasi itu sejak SMP sih. SMP kan banyak tuh teman-teman yang udah bawa motor. Nah, aku senang aja lihat udah dimodif. Dulu namanya tuh ada dikasih teman saya waktu SMP tuh, koplingnya nih kopling bohongan. Kalau aku bilang sekarang tuh dibilangnya kopling Bluetooth. Jadi rumah koplingnya ini dia beliin ini, tapi sininya tuh pakai karat gitu loh, kalau nggak pakai pir. Nah, itu dulu SMP, mau lulus SMP tuh anak-anak bilangnya kopling Bluetooth sekarang. Nah, itu dari situ saya suka modifikasi karena pengaruh teman-teman juga ya, karena pergaulan juga. Anak-anak waktu itu modif, ya udah jadi senang aja sih. Nah, di Honda CS1 itu saya modifikasinya ntar biar pas jalan aja, biar enak. Kita nih udah di Banjarpego. Nah, ini kan nah, untuk di Honda CS1 saya tuh yang saya modif itu adalah bagian kaki-kaki sama knalpot aja sih. Waktu itu kan masih karena budget pelajar, jadi uang jajan tuh dikumpulin buat beli pelek. Tapi yang seru waktu itu nunggunya sih. Jadi waktu itu saya searching di Google, di forum-forum itu, motor CS1 ini apa pakai tromol apa gitu depannya, bahkan nggak tahu kita pakai tromol apa. Nah, setelah di browsing dan dapat itu, ternyata tromol depan tuh menggunakan pakai motor Suprafit, dan belakangnya tuh pakai tromolnya Supra 125 DD. DD itu singkatannya dari double disc brake. Jadi ada nih sebelum Supra 125 yang spoke yang sekarang di pasaran tuh, nah seperti kayak gini nih Supra 125 nih. Nah, sebelumnya itu ada 125 namanya Supra 125 DD. Nah, itu dia pakai pelek ruji. Nah, jadi kita harus inden itu. Dan saya beli itu dua tromolnya tuh ori AHM. Yang paling sulit tuh nyari tromol belakang sih. Kita harus inden selama sebulan dan harus bawa fotokopi STNK motornya. Nah, waktu itu kan posisi saya nggak punya motornya itu, jadi saya tuh pinjem
STNK teman saya, motor teman saya tuh orangnya masih ada, namanya Hamid. Hamid, terima kasih Hamid deh. Itu waktu itu. Nah, habis itu udah inden ke Honda di sini, indennya di Honda Cokro Aminoto yang di Ubung itu ya. Ntar kita ngelewatin kok. Nah, di situ indennya selama 1 bulan. Habis itu sudah. Nah, velgnya tuh saya ganti dengan velg TDR ring 17 yang depan ukurannya 130, kalau nggak 140 itu, yang belakang 170. Nah, untuk penampakan motor Honda CS1 saya tuh ntar saya tampilin ya di akhir video. Nah, setelah itu yang dimodif tuh handle-nya tuh pokoknya custom. Handle kirinya tuh kan nggak bisa tuh nyambung, soalnya handle kirinya CS1 tuh nyambung sama stangnya, jadi udah dilas gitu loh, udah paten. Nah, jadi nggak bisa tuh ngakalinya di amplas. Untuk ruji saya gunain itu ruji TDR. Nah, setelah bagian kaki-kaki dimodifikasi, terus saya ganti selang rem waktu itu. Selang remnya punyanya TDR warna merah. Terus knalpot. Nah, waktu itu zamannya Satria F150 kan. Nah, saya beli silincernya aja. Terus saya custom bagian leheran tuh di yoyok knalpot, di panjer, di daerah panjer itu. Nah, waktu itu, nah udah nih dipasang di motor CS1. Ternyata suara gringnya Satria F kan ini khas banget loh, kayak gringnya gitu dah. Suara itunya tuh di CS1 nggak dapat, mungkin karena cc-nya terlalu kecil ya, 125 ya. Jadi ke bengkel, waktu itu ke bengkel Mas, bilang ke bengkelnya, Pak ini biar settingannya, jadi tukang bengkelnya bilang settingannya biar agak boros dikit baru mau bunyi. Nah, dicoba dah agak boros, tapi larinya oke, cuma ya borosnya itu sekali gas 5.000, ayo sekali gas gini 5.000. Aduh. Nah, habis itu di setel boros, habis itu udah bunyi itu udah gring banget pokoknya, dah mantep lah pakai nongkrong. Dulu nggak tahu zamannya kopdar ya, dulu nongkrongnya nggak kopdar. Dulu waktu sekolah SMK itu zamannya mejeng motor gitu dah di parkiran we. Mungkin kalian punya motor kesayangan. Nah, untuk motor kedua saya tuh Honda Supra 125 yang di pasaran ini. Ntar saya ceritain di video lainnya ya. Nih sekarang ngomong CS1. Nah, habis di CS1 itu dah saya ngulik-ngulik. Jadi di CS1 itu ada klubnya namanya Ciser Dewata. Nah, saya waktu itu mau ikut tapi nggak boleh sama orang tua, disuruh fokus ke belajar aja dulu. Ya udah, saya ikutin aja, belajar aja dulu. Kita nggak masukin jalan di Penogoro, jalan Masjid An-Nur ini. Ntar kita ngelatin kok dealer yang saya bilang yang inden velg Supra 125 DD itu di dealer Cokro Aminoto itu loh. Ntar kita ngelewatin. Nah, kita kalau di jalan di Penogoro ngelewati poolnya bis Damri. Nih, Damri. Kalian yang mau nyari bis Damri itu di sana ada jadwalnya kok. Jurusannya Jember kalau nggak salah paling jauh. Kalau nggak Lumajang, kurang tahu juga. Nggak pernah naik Damri soalnya. Nah, kita dapat lampu hijau nih bro. Ya, ayo mas semua, terima kasih sudah menonton video saya dan subscribe channel saya.
Terima kasih atas partisipasinya ya Mas. Ini jalan besok tanggal merah soalnya 1 Muharram tuh ya. Jadi jalan di kota nih padat. Kalian yang tinggal di Denpasar pasti tahu lah jam-jam berapa yang padat dan di mana aja. Di daerah sini, terus di daerah Panjer, padat banget. Yuk kita lanjutin ngomongin Honda CS1 itu dah. Tapi faktanya Honda CS1 itu bisa gunain banyak yang upgrade sampai ke 150 cc menggunakan bloknya CBR kalau nggak salah. Kata om saya yang bengkel yang itu katanya emang bloknya tuh tinggal pasang aja sih sama bloknya. Maksudnya sama dengan rangka bawahnya itu loh, sama bloknya tuh tinggal pasang. Entah ngastem apa gitu loh. Banyak yang itu kok. Jadi dibilangnya CS1 mesin jahat. Nah, penerusnya CS1 itu nggak ada ya sekarang ya. Banyak yang, tapi masih ada kalau klubnya sih masih ada. Tapi yang untuk Honda CS1 itu yang sering dipakai partnya adalah visornya ini. Visornya ini dia bentuk kayak kipas gitu bentuknya. Nah, kita ngelewatin dealer Yamaha terbesar di Denpasar. Kita ini ambil kiri. Ngeliatin Suci. Oh. Nah, di daerah Suci ini emang agak macet pas jam-jam pulang kerja gini. Masih suasana 17-an ya. Bendera di mana-mana. Kita ngelewatin Ubung aja. Mau ngasih tahu kalian kalau mau inden-inden di dealer Cukro. Karena waktu itu masih belum ada